Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dilanjutkan lagi dengan mengisi absen di GC. Dan hari ini kita akan belajar tentang, yaitu yang pertama, himpunan kuasa, himpunan yang sama atau ekivalen. Yang terakhir yaitu irisan himpunan. Di sesi 1 ini kita akan bicarakan tentang himpunan kuasa. Jadi harapannya kalian nanti memahami konsep itu, apa itu himpunan kuasa. Yuk kita cermati masalah 26 beserta penyelesaiannya. SMP Al-Amin akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Nisih dan Taupan, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratannya untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirim 1 orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Berapa banyak cara yang dilakukan SMP Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Maka, alternatif pemecahan masalahnya, banyak cara yang dilakukan oleh SMP Al-Amin dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah sebagai berikut. Cara pertama, dia tidak mengirimkan siswa mengikuti Olimpiade. Cara kedua, hanya mengirimkan Ningsih untuk mengikuti Olimpiade. Cara ketiga, hanya mengirimkan Taupan mengikuti Olimpiade. Cara keempat, mengirimkan Ningsih dan Taupan secara bersama-sama mengikuti Olimpiade. Maka, ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan oleh SMP Al-Amin tersebut untuk mengikuti Olimpiade tingkat provinsi. Jika A adalah himpunan siswa Al-Amin yang mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka A adalah Ningsih dan Taupan, himpunan yang anggotanya Ningsih dan Taufan. Misalkan himpunan yang akan dikirim mengikuti Olimpiade dari keempat cara pengiriman adalah himpunan B untuk cara 1, C untuk cara 2, D untuk cara 3, dan E untuk cara 4, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Himpunan B berarti kosong ya. Terus himpunan C, himpunan yang anggotanya Ningsih. Himpunan D, himpunan yang anggotanya Taufan. Himpunan E adalah himpunan yang anggotanya Ningsih dan Taufan. Demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan C merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan D merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan E merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kalian kemarin sudah menyatakan belajar yang minggu kemarin kita menyatakan himpunan bagian dengan seperti huruf C ya, seperti huruf C bukan huruf C. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka anggota-anggota himpunan dari A adalah himpunan yang anggotanya himpunan kosong, himpunan Ningsih, himpunan Taufan, himpunan Ningsih, dan Taufan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang himpunan kuasa, maka kita ingat kembali tentang anggota-anggota himpunan bagian. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, sebelum itu kalian bisa menanyakan, misalnya terdapat 3 orang siswa. Ada berapa banyak ya cara mengirimkan peserta Olimpiade? Langsung ke contoh 26 untuk menjawab pertanyaan tadi. Misalnya diberikan himpunan A anggotanya adalah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Sebutkan. Himpunan bagian yang merupakan bagian dari himpunan A adalah sebagai berikut. Himpunan bagian yang banyaknya anggota 0 yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 yaitu 1, 3, dan 5. Himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 5. Kalau yang banyak anggotanya 2, 1, 3, himpunan yang anggotanya 1, 5, himpunan yang anggotanya 3, 5. Yang keempat, himpunan bagian yang banyaknya anggotanya 3, yaitu himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Jadi kalau kita hitung,
dari yang banyak anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Itu kalau yang 0 berarti 1, yang 1 anggota berarti ada 3, yang 2 anggota ada 3, yang 3 anggota ada 1. Berarti banyak himpunan bagiannya dari A adalah 8. Ya, yaitu tinggal kita kasihkan kurung kurawal lagi, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 5, himpunan yang anggotanya 1 dan 3, himpunan yang anggotanya 1 dan 5, himpunan yang anggotanya 3 dan 5, dan himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Kurung kurawalnya kurang 1 itu ya, jadi ditambahkan saja. Tadi Bapak lupa mengetik. Jadi semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa. Jadi ini yang disebut dengan himpunan kuasa. Ini Bapak ingatkan ya, kurung kurawalnya kurang nak ya, tambahkan sendiri nanti. Terima kasih. Dengan demikian dapat kita simpulkan himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan, ingat nak ya, lambangnya P A. P dalam kurung A. Jadi nanti kalau ada ketemu simbol seperti itu, maka kalian katakan kuasa dari himpunan A. Ya. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Ya, itu kalian ingat lagi tentang kardinalitas himpunan. Ya. Mudah-mudahan ingat. Camkan baik-baik. Kalau nanti tidak jelas penjelasan Bapak, silahkan ditanyakan. Nah, sekarang setelah dari contoh tadi, kalian coba amati ya. Banyak himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Segitiga Pascal bagaimana ya? Nah, ini contoh segitiga Pascal. Jadi, untuk menyatakan yang pinggir ini harus 1. Jadi, 1, 1, 1. Nah, untuk yang berikutnya maka kita jumlahkan yang di atasnya. Ya, ini 1 tambah 1 jadi 2. Pinggirnya 1, 1. Di atasnya lagi, di bawahnya lagi maksud Bapak, kita kasih 1. Ini 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1, 3. Pinggirnya 1, 1. Untuk baris berikutnya yaitu baris keempat. Ya, maka kita tulis ini turun 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1, 1 pinggir-pinggirnya. Lanjut, 5, ya, ini 10, ini 10, jumlahkan atasnya ya, 6 tambah 4, ini 4 tambah 6, 4 tambah 1, 5. Untuk berikutnya, maka bisa kita buat di sini 1 tambah 5, 6. Pinggirnya pokoknya 1, nak. 10 tambah 5, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Pinggirnya 1, 1. Untuk suku berikutnya lagi, maka suku ketujuh ya. Maka ini untuk pinggirnya 1. 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35 di tengah sini ya. 20 tambah 15, 35. 15 tambahnya 21. 6 tambah 1, 7. Baru pinggirnya 1. Demikian seterusnya. Itulah yang disebut dengan segitiga Pascal. Bagaimana hubungannya? Untuk yang satu anggota ternyata dia hanya 1, yaitu himpunan kosong. Kalau untuk yang 2 anggota, 1 anggota maksud Bapak, kalau ini himpunan kosong maka 1 ya kuasanya. Kalau untuk yang 1 anggota itu maka hanya ada 1 himpunan bagiannya, yaitu nanti himpunan kosong dan himpunan A atau himpunan itu sendiri. Terus kalau yang 2 anggota ya A dan B misalnya, maka himpunan bagiannya berapa? Kalau yang 1 anggota yang 1 ini kosong. Banyak himpunan bagian dengan himpunan yang tidak ada anggotanya, yaitu himpunan kosong. Kalau yang 1 anggota, ini 1 anggota, maka dia himpunan yang anggotanya A dan himpunan yang anggotanya B. Kalau ini himpunan yang
dua anggota. Jadi A dan B. Jadi kalau 2 ada 4 ya jadinya ya. Terus begitu seterusnya, maka kalau kalian lihat, maka kalau satu anggota berarti 2 pangkat 0. Nah, berarti 1. Kalau ini, kalau satu anggota, ya 2 pangkat 1. Yaitu ada 2. Dan seterusnya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang perhatikan pola segitiga Pascal tersebut. Misalnya, Bapak ambil yang terakhir ya. 1, 6, 15 ini yang terakhir. 1, 15, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Maksudnya apa? Kalau 1 ini banyak himpunan yang anggotanya kosong atau tidak ada anggota. Jadi 1. Terus banyak himpunan yang mempunyai 1 anggota, itu ada 6. Banyak yang mempunyai 2 anggota, 15. Banyak anggota yang mempunyai 3 anggota, 20. 4 anggota, 15. 5 anggota ada 6. Dan yang terakhir adalah yang himpunannya 6 anggota. Jadi kalau dia 6, karena ini 6, jadi ini pola ke-6, jadi Bapak ulangi ini 1. Yang himpunan kosongnya 1, himpunan yang 1 anggotanya ada 6, himpunan yang 2 anggota ada 15, himpunan yang 3 anggota ada 20, himpunan yang 4 anggota ada 15, himpunan yang 5 anggota ada 6, dan terakhir himpunan yang ada 6 anggota itu 1 buah. Sekarang kalian perhatikan di kegiatan Ayo Menalar. Isilah titik-titik berikut. Nah, perhatikan ini. Ini 2 pangkat 0, 1 ya, karena tidak ada anggotanya. Banyak anggotanya 1, ada 2. Dari mana? 2 pangkat 1. Jadi 2 ya. Kalau 2 anggota, ini isi 2 berarti ya. 2 anggota, berarti berapa saja? Himpunan kosong. Terus himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B. Sekarang yang 2 anggota, himpunan yang anggotanya A dan B. Berarti semuanya ada 4. Dari mana? 2 pangkat 2. Dan seterusnya kalian isi. Kalau ini misalnya banyaknya N anggota, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa banyak himpunan bagian dari A adalah rumusnya 2 pangkat N. Oke ya. Berdasarkan pola pada kalian menalar tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa misalkan A adalah himpunan, maka kuasa dari himpunan A, PA itu dibaca kuasa dari himpunan A, adalah himpunan kuasa A. Jika banyak anggota himpunan A itu adalah N, dengan N bilangan cacah, maka banyak kuasa dari himpunan A adalah dirumuskan 2 pangkat N. Ya. Lanjut untuk mengakhiri sesi 1, Bapak persilahkan kalian mengerjakan tugasnya. Nanti kerjakan di kertas selembar, dikumpulkan untuk portofolio. Dan kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya. Sampai jumpa di sesi kedua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.